Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di waktu duha ini. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, yaitu berupa hujan. Semoga hujan ini menjadi nikmat bagi kaum muslimin dan bagi manusia dan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, bukan menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bentuk nikmat juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, bisa kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dalam pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana kita telah sampai pada pembahasan bentuk-bentuk ghish, bentuk-bentuk curang dalam muamalah, yang mana kita sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara hal yang diharamkan di dalam syariat Islam karena adanya unsur kezaliman, yaitu melakukan ghish. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man ghasya falaysa minna, atau di riwayat lain, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan ghish, maka bukan dari golongan kami, dan riwayat yang lain, bukan dari golonganku. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menghindari ghish dalam bentuk muamalah kita, atau berlaku curang dalam bermuamalah sesama kaum muslimin maupun dengan non-muslimin. Maka kita perlu mengetahui apa saja di antara bentuk-bentuk muamalah yang mana merupakan bentuk dari muamalah yang ghish. Maka di sini disebutkan di antara bentuk ghish yang pertama yaitu bai' al-mustarsil, yaitu jual beli yang mana pembelinya adalah orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Jadi sehingga penjual menjual barangnya dengan harga yang terlalu mahal, sehingga pembeli tersebut karena ketidaktahuan harganya, akhirnya kemudian hari atau kemudian waktu baru mengetahui ternyata barang yang dibelinya adalah dengan harga yang terlalu mahal, yang tidak sesuai dengan harga pasaran.
Nah, ini adalah salah satu bentuk di antara bentuk jual beli ghish atau curang, memanfaatkan ketidaktahuan konsumen terhadap harga barang, menjualnya dengan harga yang terlalu tinggi. Akhirnya pembeli merasa ditipu, dicurangi. Nah, ini perlu kita bahas. Di antara pembahasan dalam masalah bentuk ghish dalam pembeli yang lugu ini, apakah di dalam Islam itu ada batasan untuk mengambil keuntungan, sehingga apabila melebihi batas tersebut dia menjadi sesuatu yang diharamkan, ya. Maka kalau kita perhatikan, ya, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari para sahabat, pada hakikatnya Islam membolehkan seseorang menjual dengan mengambil laba yang lebih dari 100% atau lebih dari itu. Nah, ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya di dalam Islam dibolehkan mengambil keuntungan 100% atau bahkan lebih dari itu. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menjelaskan bahwa mengambil keuntungan tidak dibatasi pada hukum asalnya dalam Islam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Urwah Al-Bariki, yang mana Rasulullah SAW mengutus Urwah Al-Bariki untuk membelikan seekor kambing kebutuhan Rasulullah SAW untuk berkurban. Maka Urwah dititipi oleh Rasulullah SAW uang 1 dinar. Kemudian Urwah pun mendatangi pedagang kambing dengan uang 1 dinar dari Rasulullah SAW sebagai wakil untuk membelikan kambing. Wakil Rasulullah SAW membelikan kambing kebutuhan Rasulullah SAW. Yang mana Urwah terkenal dengan kemahiran dengan menawar, sehingga beliau bisa mendapatkan 2 ekor kambing dari 1 dinar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Padahal harga kambing ketika itu pasarannya 1 dinar, tetapi Urwah bisa menawar, ya, mendapatkan 2 ekor kambing dari 1 dinar tersebut. Kemudian beliau pun membawa kambing tersebut ingin memberikannya pada Rasulullah SAW. Ternyata, ya, seseorang menawar seekor kambing dengan harga 1 dinar, dan beliau pun menjualnya, sehingga pada Urwah ada 1 dinar dan 1 ekor kambing, ya, yang beliau bawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu diberikan kepada Rasulullah SAW 1 dinar tersebut dan 1 ekor kambing tersebut. Maka Rasulullah SAW, apa yang sikap beliau ketika mendapati, ya, yang diserahkan oleh Rasulullah SAW 1 dinar, ternyata Urwah bisa membalikan 1 dinar tersebut dan ada 1 ekor kambing, ya. Maka Urwah pun menceritakannya kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Dan ternyata Rasulullah SAW
beliau mendoakan Urwah agar selalu diberkahi setiap jual belinya. Ya. Apa yang terjadi? Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah Al-Bariki, setiap transaksi jual beli yang dilakukannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki yang halal karena doa Rasulullah SAW, dan dari rezeki yang halal tersebut terus berkembang. Inilah yang dinamakan dengan berkah, yaitu terus berkembang dan terus melahirkan kebaikan-kebaikan pada hartanya tersebut, yang mana di antara kebaikannya makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sarana untuk beribadah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Sehingga perawi hadis pun mengatakan bahwa Urwa Al-Bariki ketika meninggalnya di antara orang yang memiliki harta yang begitu banyak karena berkat doa dari Rasulullah SAW. Dari hadis yang barusan kita ketahui, maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Urwa Al-Bariki, beliau mengambil laba yaitu 100%. Nah, ini ternyata tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana dengan modal 1 dinar mendapatkan keuntungan 1 ekor kambing yang harga pasarnya juga 1 dinar. Kemudian dari riwayat yang lain yang menjadi dalil bahwa ya, para sahabat melakukan jual beli yang mana keuntungannya lebih dari 100%. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah. Nah, hadis ini Zubair bin Awam ya tentang menjual tanahnya ini, kalau saya tidak salah diberi judul oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Keberkahan Harta Orang yang Berjihad di Jalan Allah. Yang mana Zubair bin Awam di antara bentuk keberkahan dari hartanya ya, yang mana beliau ketika hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Kemudian setelah beliau wafat, yang mana Zubair bin Awam wafat ketika perang, dan beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair bahwa yang saya khawatirkan yaitu saya memiliki hutang yang banyak. Saya khawatir bahwa hutang-hutangku ini tidak terbayarkan. Ketika kamu mendapati kesulitan membayar hutangku karena akan memasuki peperangan, dan beliau merasa bahwa nyawanya ya akan wafat di dalam peperangan tersebut. Dan beliau benar wafat dalam peperangan tersebut. Dan beliau sudah berpesan pada Abdullah bin Zubair, ketika engkau kesulitan membayar hutang-hutangku, maka berdoalah kepada Tuhan Zubair, yaitu pada Allah. Kalau kita perhatikan kenapa Zubair sampai memiliki hutang yang banyak, ini juga penting bagi seorang muslim. Bukan untuk kebutuhan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang, yaitu sifatnya kebutuhan yang tersier, ya, untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting mereka berhutang. Tetapi Zubair bin Awam, beliau berhutang karena ingin membantu orang-orang. Bagaimana maksudnya?
beliau berhutang tapi malah membantu orang. Ya, ini kan membingungkan kita. Ya, Zubair berhutang tapi malah membantu orang lain. Karena Zubair bin Awam adalah di antara sahabat yang dipercaya oleh manusia ketika itu, orang-orang sahabat ketika itu. Sehingga mereka menitipkan harta mereka kepada Zubair sebagai titipan. Ya. Nah, tidak seperti di zaman kita sekarang ini, ketika kita memiliki harta, kita bisa menyimpannya di lembaga keuangan, supaya alasannya sebagian orang katakan supaya lebih aman. Kapanpun dia ambil bisa terjamin. Nah, sedangkan di zaman dahulu tidak ada lembaga keuangan, sehingga ketika orang akan melakukan perjalanan, mereka harus menitipkan harta mereka kepada orang yang mereka percaya. Di antara kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dia adalah orang yang dipercaya, sehingga beliau ketika hijrah pun masih banyak titipan penduduk Mekah yang masih berada pada beliau, dan akhirnya dititipkan pada Ali untuk memberikan ya titipan tersebut kepada pemiliknya. Nah, di antaranya adalah Zubair. Nah, ketika titipan, Zubair ingin membantu. Beliau memberikan tawaran kepada orang yang menitipkan harta. Kalau kamu menitipkan, kamu ada resiko ketika hilang di tangan saya, maka saya tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sebaiknya dirubah akadnya menjadi akad utang piutang. Ya, yang mana kapanpun kamu butuhkan hartamu, maka akan terjamin saya berikan. Nah, inilah kenapa Zubair ya ketika akan berperang, beliau memiliki titipan yang banyak pada beliau yang sudah beliau rubah menjadi akad utang piutang. Ya, jadi kapanpun mereka butuh harta, mereka mintanya pada Zubair. Dan inilah yang dikhawatirkan Zubair. Dan Zubair yakin kepada Allah bahwa dia membantu orang lain dan Allah pasti akan memudahkan urusannya. Sehingga Zubair pun berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, seandainya engkau mendapati kesulitan membayar hutang-hutangku, berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan memudahkannya. Nah, kita kembali pada harta yang aset yang dimiliki Zubair, yaitu sebidang tanah di pinggir kota Madinah dengan harga belinya 170.000. Kemudian dijual oleh Abdullah bin Zubair laku dengan harga 1.600.000. 1.600.000. Nah, ini keuntungannya hampir mencapai 1000%. Nah, inilah diantara dalil bahwa di dalam Islam ya sebetulnya tidak ada larangan untuk mengambil keuntungan yang besar, ya. Dan juga Islam tidak melarang mengambil keuntungan yang besar, tetapi Islam menganjurkan untuk berdagang itu untuk ya kalau bisa memudahkan urusan orang lain. Jadi tujuan kita berbisnis atau berjualan untuk memudahkan urusan orang lain. Sehingga di antara bentuk kemudahan yang dianjurkan dalam syariat Islam yaitu menjual barang walaupun keuntungannya kecil. Ya. Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah, beliau melakukan sidak di pasar kota Kufah dan beliau membawa tongkat. Maka Ali pun berkata, "Wahai para pedagang, beli dan juallah dengan cara yang benar. Niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar." Nah, jadi ini sebagai
dalil juga dari ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa dianjurkan ya untuk mencari laba yang memudahkan urusan lain walaupun labanya kecil. Dari kecil tersebut ya nanti Allah akan memberikan gantinya yang lebih besar berupa keberkahan. Ya, biasanya dengan berdagang mengambil untung yang kecil karena niat memudahkan urusan orang lain, biasanya juga para pembeli mereka akan betah, akan merekomendasikan orang lain lagi untuk membeli di sana dan akhirnya memiliki untung yang besar. Dan ini pun sudah diterapkan ya oleh orang-orang yang berhasil dikenal oleh berhasil baik dalam berdagang ya, etnis tertentu ya, mereka sudah mempraktekkan ini sehingga orang-orang kita pun nyaman berdagang berbisnis dengan etnis tertentu tersebut. Kenapa? Karena harganya murah, mereka hanya mengambil keuntungan yang kecil ya. Nah ini yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi kemudian hal ini juga yang disebutkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yang mana dalam Muktamar ke-5 yang diadakan di Kuwait pada tahun 1988 memutuskan yang pertama bahwa pada dasarnya kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan umum dalam syariat. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang mana ayat ini menjelaskan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah ini kaidah ini intinya ya, kalau pembeli suka walaupun membelinya dengan harga yang mahal, maka itu dibolehkan ya, dan itu tidak termasuk yang batil. Yang jelas pembeli tidak merasa ditipu walaupun untungnya diambil oleh penjual dengan keuntungan yang besar, maka itu pada dasarnya dibolehkan. Kemudian Majma' Fikih tersebut juga memutuskan berikutnya, tidak ada batas maksimal persentase keuntungan dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Ya, persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini. Apa adab Islam dalam berdagang? Yaitu qanaah. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai pedagang atau pebisnis. Hendaknya kita berakhlak dengan akhlak qanaah. Apa yang maksud dengan qanaah? Merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun kita mendapatkan keuntungan kecil, kita merasa cukup ya, dan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan dari keuntungan kecil tersebut. Jadi jangan tamak. Lawan dari qanaah itu adalah tamak, ingin untung yang besar. Ini adab yang pertama. Kemudian kasihan, ya, belas kasih. Ya, dalam Islam adab pebisnis itu harus bersikap berdasarkan akhlaknya belas kasihan kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita transaksi dengan orang lain, maka ada juga pertimbangan kasihan kepada orang tersebut. Nah, ini adab Islami. Nah, inilah adab yang harus dimiliki seorang muslim dalam berbisnis dan berdagang. Pada asalnya tidak ada batasan untuk mencari keuntungan, tetapi dianjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia yang tadi yang sudah kita sebutkan.
Kemudian ketiga, keputusan di antara keputusan yang disampaikan oleh Majma' Fiqih mengatakan sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish atau penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga. Nah, rekayasa harga ini juga termasuk ya penipuan. Apa contoh rekayasa harga? Contohnya dalam jual beli lelang yang kemarin sudah kita sebutkan. Ternyata ada orang-orang yang ditunjuk oleh pelaksana lelang menawar, padahal tujuannya bukan untuk membeli barang tersebut, tapi tujuannya agar barangnya menjadi tinggi lakunya. Ya, jadi agar tujuannya barang lelang tersebut terjual dengan harga tinggi. Nah, ini ada rekayasa harga di sana. Nah, ada penipuannya. Maka ini bentuk yang diharamkan. Atau contoh rekayasa ya yang menyebabkan orang lain tertipu. Misalkan dia mengatakan diskon 80%. Ternyata harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga biasanya. Diskonnya itu hanya rekayasa saja misalkan. Ya. Hanya rekayasa menarik. Pada akhirnya pembeli merasa apa? Wah, ternyata ini mah walaupun di sini 80% diskonnya ternyata masih lebih mahal dari yang seharusnya. Ya. Maka ini ternyata diskonnya adalah rekayasa harga. Nah, ini ada unsur penipuannya. Atau rekayasa harga, pembelinya tadi contohnya yang kita sudah sebutkan tidak mengetahui harga pasaran, sehingga ditawari dengan harga yang tinggi, ya sangat tinggi. Nah, sehingga pembeli tersebut kemudian waktu baru mengetahui harga yang dia beli ternyata tidak sesuai dengan harga pasaran. Nah, inilah ketentuan yang disampaikan oleh Majma' Fiqih ya dalam penetapan harga. Jadi selama tidak ada unsur penipuan, curang dalam harga tersebut, maka pada asalnya dibolehkan, asalkan ya kedua belah pihak ya merasa senang. Ya. Bahkan kita tahu ketika seorang senang atas suatu layanan atau jasa yang kita berikan, konsumen tersebut berani memberikan harga yang tinggi sekalipun karena dia merasa senang, sehingga keuntungan yang diberikannya itu menjadi keberkahan bagi penjual jasa. Nah, ini contoh bentuk yang ya dibolehkan nerima harga yang tinggi dari keuntungan dengan syarat tidak ada unsur larangan dalam syariat. Nah, berikutnya pembahasan tentang khiyar ghaban. Khiyar ghaban ini dibahas oleh penulis Dr. Irwandi Tirmizi, Ustadz Irwandi Tirmizi menjelaskan, menyebutkan pembahasan khiyar ghaban ini karena sebelumnya menjelaskan tentang pembeli yang ditipu pada harga yang terlalu mahal. Sehingga berikutnya ada pembahasan khiyar ghaban. Apa yang dimaksud dengan khiyar ghaban? Khiyar ghaban artinya adalah pilihan bagi pihak yang merasa ditipu untuk membatalkan jual beli atau meminta selisih harga barang yang ada unsur tipuannya tersebut dengan harga yang normal, atau dia merelakan. Pilihan tiga ini dinamakan dengan khiyar ghaban, pilihan karena merasa ditipu. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani
bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering ditipu dalam transaksi jual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza anta bay'ata." Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, Fakul la khilabata, maka kamu katakan kepada lawan transaksimu, jangan ada unsur tipuan. Jangan ada unsur tipuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin." Kemudian engkau pada setiap transaksi, setiap barang yang engkau beli, memiliki hak khiyar, hak pembatalan, yaitu waktunya selama 3 malam. Ya, batasan waktu ditentukan oleh Rasulullah SAW, khiyar itu selama 3 malam. Tidak lebih dari itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salasa layalin. Ini menurut sebagian para ulama tidak boleh lebih dari 3 hari berdasarkan hadis ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'in radita fa'amsik." Setelah 3 hari, kalau kamu ridho dengan harga atau barang yang telah kamu beli tersebut, maka ya amsik, peganglah barang tersebut. Maka hilanglah khiyar, pembatalan. Wa in sakhitta fardudha ala sahibiha. Dan jika engkau tidak ridho, merasa ditipu, engkau marah, ya, maka kembalikan barang yang kau beli tersebut kepada pemiliknya. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan ada hak pembatalan yang dimiliki oleh pihak dalam transaksi yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Waktunya ya, dalam hadis ini selama 3 hari. Ya. Nah, ini namakan dengan khiyar ghaban. Dalam waktu ini, dalam khiyar ini, waktu khiyar, maka terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan batas khiyar dari barang cacat tersebut tidak lebih dari 3 hari. Ya, misalkan kita membeli barang dan kita khawatir barang ini tidak sesuai yang kita harapkan. Misalkan tidak berfungsi dengan normal, ya, maka kita minta persyaratan untuk membatalkan jual beli. Kalau seandainya tidak berfungsi dengan normal, maka berdasarkan hadis ini tidak boleh lebih 3 hari. Paham maksud saya? Tetapi ternyata kenyataannya di zaman kita sekarang ini, garansi barang itu cacat atau tidak, berfungsi atau tidak, berapa lama? Ya, berapa lama ibu-ibu? Ada yang garansinya berapa? 1 tahun. Ada yang garansinya 3 tahun. Ada yang garansinya 5 tahun. Bahkan ada yang garansinya seumur hidup. Ya, ada enggak? Barang tersebut kualitasnya dikatakan kami berani garansi seumur hidup. Kalau rusak, kembalikan kepada kami. Ada atau tidak? Berarti bertentangan dengan hadis Nabi ini. Nah, bertentangan dengan hadis Nabi ini menurut sebagian para ulama. Karena apa?
Karena Nabi hanya membatasi pembatalan bahwa kita barang tersebut cacat atau tidaknya mengetahuinya hanya 3 hari. Lebih dari itu maka batal persyaratannya, ya tidak dianggap. Maka kalau lebih dari 3 hari ya udah nggak bisa dikembaliin barangnya, risiko sendiri. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dibolehkan lebih dari 3 hari. Terus bagaimana memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari ini, 3 malam ini? Kenapa boleh? Padahal Nabi menyatakan hanya 3 malam. Nabi mengatakan 3 malam. Ya, bagi seorang sahabat yang sering merasa ditipu pada pembelian barang. Maka para ulama yang membolehkan lebih dari 3 hari ini mengatakan 3 hari ini khusus bagi sahabat ini, ya, bukan pembatasan untuk orang lain. Karena apa? Karena untuk kasus sahabat yang ini 3 hari itu sudah cukup, ya, untuk mengetahui dia ditipu atau tidak ditipu pada barang yang dibelinya. Kenapa? Karena sahabat ini diantara alasannya bahwa sebabnya beliau memiliki masalah dalam berpikir, karena beliau terkena sabetan pedang ketika berperang, sehingga ada permasalahan dalam berpikir. Sehingga sudah cukup 3 hari untuk mengetahui dia ditipu atau tidak. Dan Nabi sering mengatakan angka dalam hadis beliau bukan menyatakan batasan. Ya. Contohnya Nabi pernah mengatakan ayatul munafiki salasah. Tanda orang munafik ada berapa? Dalam hadis ini 3. Ya. Ternyata 3 di sini bukan pembatasan. Di hadis yang lain ya 5. Ternyata ini bukan pembatasan. Kemudian sunanul fitrah, contohnya sunnah-sunnah yang untuk kebersihan. Nah, ini juga berbeda-beda jumlahnya. Nah, sehingga para ulama mengatakan 3 di sini bukan untuk pembatasan, tapi hanya menyebutkan ya di antara salah satunya kasusnya bagi orang ini, bukan batas untuk orang lain. Kemudian dikembalikan kepada tujuan dari jual beli. Para ulama mengatakan boleh dari lebih 3 hari ini melihat dari tujuan jual beli, bahwa Islam membolehkan jual beli itu untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan perselisihan, ya. Maka kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan sengketa tersebut terkadang lebih dari 3 hari, ya. Mungkin dan juga di masa Nabi SAW alat-alat atau barang-barang itu 3 hari sudah cukup untuk mengetahui bagus atau tidaknya. Sedangkan di masa kita ini terkadang barang tersebut kita tidak tahu bagus atau tidak bagusnya fungsi barang tersebut kecuali setelah melewati 1 tahun misalkan, atau 3 tahun atau 10 tahun, sehingga kita butuh waktu yang lebih lama. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa inilah yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Adapun hadis Nabi 3 malam ini bukanlah batasan, ya, hanya untuk kasus tertentu saja. Wallahu ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan khiyar ghabun, pilihan ketika ada cacat barang. Nah, kemudian permasalahan berikutnya. Saya berusaha melihat jam ini, jam berapa? Ada yang bisa bantu? Hah?
9.50. Supaya bisa memperkarakan materinya ya. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Permasalahan berikutnya, berapakah persentase harga barang yang dianggap tertipu? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ketika pembeli tersebut boleh membatalkan ketika merasa ditipu dalam harga. Nah, sekarang ya, sebetulnya berapa sih batasan ketika hak seorang itu membatalkan dia merasa ditipu? Karena hukum asalnya kan boleh saja si penjual menjual dengan harga keuntungan yang besar. Nah, ini bagaimana? Nah, untuk menentukan apakah seorang tertipu atau tidak dan berhak membatalkan atau tidak, maka para ulama yang memberikan batasannya. Ya. Dan ketika dikembalikan kepada ijtihad para ulama, pasti akan terdapat perbedaan para ulama. Ya. Karena perbedaan latar belakang dan perbedaan dari cara berpikir, latar belakang pengetahuan dan perbedaan cara berpikir. Dan syariat Islam ya memang membolehkan ijtihad. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ijtahadal mujtahidu, apabila seorang mujtahid sudah berijtihad. Ijtihad itu artinya betul-betul orang yang ahli dalam ijtihad, yang sudah mengetahui hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis Nabi, hampir seluruh hukum Islam, kemudian berijtihad, kemudian fa'asaba falahu ajran, kemudian ternyata ijtihadnya sesuai dengan syariat Islam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Kalau 2, pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Jadi, nah, kita kembali kepada 2 pendapat para ulama dalam menentukan batasan seorang berhak untuk membatalkan karena merasa ditipu dalam harga. Pendapat pertama, dengan cara ahli taksir. Nah, jadi pendapat pertama mengatakan, tanyakan pada pendapat ahli taksir. Nah, tentunya ini dikembalikan kepada harga pasaran di sekitar itu akan berbeda. Nah, ahli taksir itu sudah ada SOP-nya. Mereka menentukan harga itu biasanya melihat dari harga sekitar barang itu berada. Contohnya menaksir sebuah rumah, dia akan melihat harga rumah depan, kiri, kanan, belakang dari rumah yang akan dijual. Kemudian dia melihat juga kondisi barangnya. Di sana dia akan menentukan harga normalnya sekian. Kalau sudah sampai harga sekian, oh kamu ditipu ini. Nah, ini pendapat pertama dari para ulama. Ya. Nah, pada masa Khilafah Utsmaniyah Turki, nah ini ditetapkan batas yang dianggap tertipu untuk tanah dan rumah maksimal 20% lebih besar dari harga pasar. Menentukan harga pasar tadi yaitu ahli taksir atau orang yang mengerti harga pasar. Nah, dibatasi oleh pemimpin, kalau sudah 20% lebih besar dari harga pasar berarti si pembeli berhak untuk membatalkan. Kemudian hewan ternak maksimal 10%, kemudian barang harian maksimal 5%. Jadi pemerintah yang ikut serta menentukan, ya, pembeli berhak untuk komplain seandainya harganya
lebih mahal sekian persen dari harga pasaran. Nah, ini diatur oleh pemerintah. Ini sangat baik, ya. Kalau pemerintah mengatur supaya tidak hak pembeli, hak konsumen tidak dizolimi, tidak diambil, maka pemerintah yang berperan menentukan. Pendapat kedua, persentase minimal seseorang dianggap tertipu adalah sepertiga dari harga barang. Ya. Kurang dari sepertiga lebih mahal dari harga pasar, labanya halal diambil oleh pedagang dan pembeli berhak khiyar ghobn. Jadi batasannya dari sepertiga dari harga barang kelebihannya. Kalau kurang kelebihannya sepertiga maka masih halal. Bagaimana contohnya? Contohnya, A membeli sepatu seharga 350.000, padahal harga pasar sepatu itu hanyalah 200.000. Berarti lebih mahal berapa? 150.000, berarti kan? Berarti A tertipu sebanyak 150.000. Dan jumlah 150.000 ini lebih dari sepertiga harga barang. Ya. Karena kalau sepertiga dari 200.000 berapa? Berapa ibu-ibu? Bantu saya. Sepertiga dari 200.000 berarti 60.000. 60.000. Sedangkan tertipunya 150.000. Maka ini sudah lebih tinggi, maka ini berhak membatalkan. Kalau keuntungannya misalkan dia menjual 240.000 masih boleh, atau 260.000 masih boleh. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, jadi pendapat ulama yang kedua mengatakan ya, tidak lebih dari sepertiga harga barang. Pendapat ini yang dipilih oleh mazhab Maliki dan Hambali. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya pendapat ini berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ingin berwasiat karena hanya berwasiat hartanya diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya. Karena ahli warisnya hanya satu anak perempuan ketika itu, ketika beliau sakit parah ini. Tapi qadarullah, Allah ternyata menjadikan Sa'ad bin Waqqas ini memiliki umur yang panjang dan memiliki anak keturunan yang banyak. Tapi ketika sakit berat ini, Sa'ad bin Waqqas hanya memiliki satu anak perempuan. Dan beliau merasa satu anak perempuan ini terlalu banyak mendapati harta warisannya. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah aku mewasiatkan ya seluruh hartaku? Maka Nabi katakan tidak. Separuhnya tidak, sepertiganya. Maka Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir, sepertiganya boleh dan itu sudah banyak. Nah, jadi Nabi membatasi pada Sa'ad bin Abi Waqqas hanya boleh wasiat yaitu sepertiga, dan itu pun menjadi hukum yang harus kita taati dalam wasiat. Tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga ya harta yang kita miliki kepada orang lain. Ya, jadi batasan wasiat itu kita memberikan harta kita pada orang lain maksimal hanya sepertiga dari total harta. Kalau lebih dari itu maka lebihnya batal. Ya. Nah, Nabi menyebutkan wasulusu katsir, sepertiga itu banyak. Sehingga para ulama mengatakan dengan ucapan Nabi sepertiga itu sudah banyak, maka dalam jual beli pun ya yang disebutkan oleh mazhab
Maliki dan Hambali mengatakan dengan demikian maka lebih dari sepertiga itu keuntungannya sudah sangat banyak. Itu bisa menjadi tipuan pembeli. Pembeli merasa ditipu sehingga berhak untuk membatalkan transaksi jual belinya. Nah, inilah pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan pendapat pertama adalah mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Berarti dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Terkadang Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa dikembalikan pada pasar atau pentaksir, ya. Yang kedua, ketika beliau ditanya, beliau menjawab yaitu batasannya sepertiga. Nah, ini kenapa ya sampai dua mazhab. Dan begitu juga dalam mazhab Syafi'i, kita tahu bahwa Imam Syafi'i awalnya mengatakan berbeda antara ucapan beliau ketika di Irak dan ketika beliau di Mesir. Nah, jadi biasa seorang ulama mujtahid bahkan terkadang merujuk fatwanya. Ya, ketika beliau sudah mendapati dalil yang lebih kuat, maka beliau merujuk merevisi pendapat yang pertama. Karena ketakutan pada Allah, karena dasar takwa pada Allah yang mana yang lebih dekat pada dalil. Nah, ini adalah sesuatu yang manusiawi ketika kita ya mendapati ilmu yang lebih kuat, ternyata dalil-dalil lebih kuat mengatakan ini haram, maka mesti harus kita tinggalkan. Baik, nah itulah batasan yang disebutkan oleh para ulama, ada dua pendapat. Nah, selanjutnya mana yang lebih kuat untuk kita amalkan dari dua pendapat ulama tersebut? Artinya, ketika kita membeli barang, ternyata kita merasa harga barang ini tidak nyaman dengan harganya. Apakah kita memiliki hak pembatalan atau tidak? Ya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan dikembalikan pada harga pasar. Sebagian ulama mengatakan apa? Sepertiga. Nah, wallahu ta'ala, dari dua pendapat ulama ini, pendapat yang lebih kuat yaitu dikembalikan kepada ahli taksir. Kalau ahli taksir mengatakan kamu betul ditipu, maka berhak dia membatalkan. Ya. Kenapa? Karena dalil yang digunakan pendapat yang kedua berdasarkan hadis Nabi wasulus sepertiga itu terlalu umum. Karena dalil itu khusus untuk wasiat. Maka ya tidak tepat jika diterapkan dalam transaksi batasan ditipu dalam transaksi jual beli. Wallahu ta'ala a'lam. Maka untuk menyelesaikan masalah dikembalikan pada ahlinya, yaitu ahlinya pihak penaksir, memang ahli dalam menetapkan harga apakah ditipu atau tidak. Ya. Berikutnya bentuk ghish yang diharamkan di dalam Islam, yaitu menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Ya, ini adalah bentuk jual beli yang ada unsur ghishnya. Apa contohnya? Dan apa kaidah yang mesti kita ketahui ya dalam menyembunyikan cacat barang ini? Kaidahnya yang disebutkan para ulama bahwa jika cacat tersebut kelihatan dengan mata, maka ya penjual tidak wajib untuk menjelaskannya. Tetapi kalau cacatnya tidak kelihatan oleh mata, maka penjual wajib menjelaskannya. Kalau tidak, berarti dia sudah dianggap merekayasa barang atau menjual barang yang
curang atau ghish, menyembunyikan cacat barang. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Jadi kalau cacatnya tidak kelihatan mata harus dijelaskan. Wah, kalau dan ini memang yang dianjurkan dalam Islam. Kita memberikan nasihat kepada pembeli. Kalau kamu beli barang ini kualitasnya kurang bagus karena mesinnya ya kurang cocok untuk kebutuhanmu. Kalau kebutuhan kamu lebih cocok ya ini. Nah, ini dianjurkan dalam Islam. Ya. Tetapi banyak pedagang itu ya, yang penting barangnya laku, dia tidak menjelaskan ya cacat barang. Dan ini bisa mengakibatkan menyembunyikan cacat, yang mana itu adalah diantara bentuk ghish yang diharamkan. Apa dalilnya? Bahwa yang tidak kelihatan mata wajib dijelaskan. Tapi kalau sudah kelihatan tidak wajib kita menjelaskannya. Misalkan kita menjual mobil, kelihatan baret-baretnya, ya kelihatan jelas di mata, itu tidak perlu dijelaskan. Nah, tetapi kalau ada cacat yang tidak kelihatan, maka wajib, misalkan ya olinya bocor mobil tersebut, dan saat transaksi tidak kelihatan bocornya, maka wajib dijelaskan ini sebetulnya olinya bocor. Nah, begitu ya. Walaupun saat transaksi tidak kelihatan bocornya, itu wajib dijelaskan. Berdasarkan hadis Nabi yang mana Rasulullah SAW beliau sidak melewati seorang pedagang gandum dan tepung gandum, maka beliau memasukkan tangannya ke dalam tepung gandum tersebut. Ternyata bagian dalamnya basah, kelihatan luarnya kering. Maka Nabi SAW menanyakan, "Mahaza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pedagang makanan? Ya. Makanan di sini maksudnya ketika itu ahlu Hijaz mengatakan kata ta'am maksudnya adalah gandum. Ya. Maka pedagang gandum tersebut mengatakan, "Asabat usama ya Rasulullah." Gandum ini terkena air hujan. Basah yang dalam itu terkena air hujan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala ja'al tau fawqat ta'am." Kenapa tidak engkau jadikan yang basah itu bagian atasnya? Ya. Maka Nabi mengatakan perbuatan menyembunyikan yang basah di bagian dalam ini termasuk ghish. Beliau mengatakan man ghasya falaysa minna atau man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan ghish, curang, maka bukan dari umatku. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menyembunyikan cacat dan tidak menjelaskannya itu termasuk ghish yang berdosa. Berikutnya contoh cacat ya atau ghish. Maka memberikan bahan makanan, bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ya, kita baru-baru ini mendapat kabar, ya, saya kurang tahu persis bagaimana kejadiannya, tapi yang saya dapat kabar bahwa ada obat yang bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal, ya ibu-ibu, obat sirup gitu ya. Nah, karena ada kandungan-kandungan ini. Nah, ini ya termasuk yang dilarang dalam Islam. Memberikan bahan-bahan tambahan yang bisa menyebabkan bahaya. Ya. Dan memberikan tambahan zat bahaya ini pada makanan ini termasuk curang. Contohnya seperti apa? Makanan supaya awet diberikan formalin. Padahal formalin itu ada aturannya. Tidak dilakukan oleh pedagang. Ya. Misalkan aturannya tidak boleh diberikan pada makanan. Ternyata pada makanan dikasih formalin. Nah, itu berbahaya.
Atau contoh yang lain, supaya makanannya kenyal, dikasih apa? Kenyal, Bu. Seperti bakso, dikasih apa? Boraks. Ternyata borak itu aturannya tidak boleh, bahaya. Nah, inilah diantara bentuk curang dalam berdagang. Nah, tidak boleh ya kita membuat, misalkan dagang borak itu, kalau bahasa masyarakatnya apa, Ibu? Apa, blank apa? Blong. Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, blong. Kalau tidak dikasih itu, bisa nggak kerupuknya jadi? Bikin kerupuk misalkan, nggak dikasih itu bisa nggak? Ternyata bisa. Ya, ada, bisa. Tapi kenapa dikasih itu? Supaya lebih kriuk-kriuk ternyata. Ya, maka padahal itu berbahaya, tidak boleh. Ya. Nah, inilah diantara yang diharamkan di dalam Islam, karena Islam melarang setiap yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la dororo wala diror. Tidak boleh merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Nah, menjual makanan supaya makannya tahan lama ternyata merusak. Ya, dikasih formalin supaya tahan awet, ternyata merusak orang lain. Maka ini termasuk curang. Dia sudah melakukan transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian bentuk ghish yang lain, ya, memberikan bahan-bahan zat terlarang pada makanan olahan atau buah-buahan. Nah, contohnya ya, buah-buahan diberikan zat kimia supaya manis. Ternyata zat kimianya berbahaya, dilarang peredarannya dan dilarang untuk diberikan pada makanan. Nah, atau memberikan hormon tertentu pada hewan. Ternyata hormon itu dilarang, ya, karena bisa mengakibatkan berbahaya pada manusia. Maka ini termasuk ghish. Ya, maka ini perlu konsultasi kepada badan khusus yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, maka kita juga harus perhatian terhadap makanan ini. Ya, kita hendaknya memilih makanan jangan sampai merusak diri kita. Kita harus melihat apakah sudah mendapatkan izin dari badan tertentu tersebut pada makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Kita khawatir kalau bisa mengakibatkan ya menjual barang yang ternyata berbahaya, maka ikut membantu dalam jual beli ghish tersebut. Berikutnya bentuk ghish, curang, yaitu pemalsuan barang atau pemalsuan merek dagang. Nah, ini juga termasuk ghish. Misalkan ada barang originalnya mahal, sehingga ingin mendapatkan keuntungan, barangnya laris, membuat barang tiruan tapi memakai merek dagang yang sudah terkenal, maka pembeli tertipu. Ternyata ya, barang yang dibelinya tidak ori. Nah, ini banyak beredar di masyarakat kita. Mereknya merek terkenal tapi harganya sangat murah, maka tidak boleh kita membelinya. Ustadz, saya tahu bagaimana kalau seandainya kita tahu itu barang tiruan. Nah, kan yang diharamkan, kata Ustadz, kita tidak tahu, ya, atau penjualnya sudah menjelaskan, dia tidak diam, dia menjelaskan ini barang tiruan Ibu, silahkan beli misalkan. Paham maksud saya? Ya. Jadi yang termasuk curang itu tidak menjelaskan. Kalau ini dijelaskan, ini tiruan, makanya harganya murah. Apakah menjadi boleh? Tetap tidak boleh. Ya. Keharamannya bukan curangnya, tapi keharamannya apa? Membantu orang lain
untuk mencuri merek dagang. Ya, maka tidak boleh kita tolong-menolong dalam perbuatan mencuri. Ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Berikutnya, bentuk curang, ghish, yaitu dalam mengiklankan produk. Ya. Nah, di iklan produk ini sangat sering terjadi ghish atau tipuan, dan umumnya iklan-iklan barang tersebut ya lebay dalam memasarkan, mempromosikan barang yang diiklankan, dan masyarakat kita merasa nyaman, merasa apa ya, suatu hiburan ditipu. Ketika ditipu malah makin senang dan malah makin berkesan terhadap barang tersebut. Apa contohnya? Contohnya ketika kita melihat iklan-iklan kecepatan motor misalkan. Saking cepatnya motor tersebut, orang yang berdiri ketika dilewati oleh motor sampai robek bajunya. Ya, itu kan sangat mustahil. Tidak ada yang kita lihat motor yang merek itu lalu lalang depan kita, baju kita tidak ada yang sampai robek. Tapi iklannya sampai robek, ya. Robeknya bukan robek kecil lagi, tapi robeknya sampai betul-betul ya banyak robeknya. Nah, ini kan unsur lebay dalam iklan. Nah, ini ada unsur curangnya. Ya. Menipu. Nah, ibu-ibu sangat tertarik kalau iklannya soal pemutih kulit. Nah, ketika iklannya dilihat 1 minggu kulitnya sudah putih, ya, orang yang memperagakan 1 minggu sudah putih. Ternyata ketika dipakai seumur hidup pun tidak putih-putih kulitnya. Maka ini kan pembeli menjadi apa? Ditipu. Ya. Maka ini berarti sudah melakukan curang dalam iklan produk. Haram hukumnya. Nah, berikutnya bentuk ghish dalam muamalah yaitu dalam dunia pendidikan. Ya. Apa bentuknya? Sekolah ternyata memberikan kisi-kisi ujian nasional. Nah, ini ujian nasional dulu luar biasa. Sekarang nggak ada lagi, Bu, ya. Sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Ternyata malah membuat apa? Melakukan, sekolah-sekolah itu malah melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ternyata sebelum ujian itu anak muridnya sudah diberikan jawaban ternyata supaya anak didiknya lulus semua. Ya, nama sekolahnya menjadi baik di masyarakat. Akhirnya berlaku curang. Nah, ini diharamkan. Nah, ternyata ya ini perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Nah, atau menyontek saat ujian. Nah, ini juga curang dalam dunia pendidikan. Padahal nilainya itu menjadi standar nantinya ketika akan bekerja atau akan melanjutkan pendidikan berikutnya, tetapi dapatkan dengan cara curang. Maka ini ya sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, berikutnya bagaimana status akad jual beli yang mengandung ghish, ya ada curangnya tersebut. Maka para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara yang ada unsur ghishnya, ya, hukumnya sah. Ya, hukumnya tetap sah. Sah itu berarti apa? Berpindah kepemilikan barang dari pemilik semula ke pemilik yang lain. Tetapi penjualnya berdosa. Jadi
Adapun barang tersebut sah jadi milik dia. Misalkan kita jual beli barang tiruan tadi, sah dimiliki. Kita membeli barang tiruan tadi sah milik kita, tapi ya berdosa melakukannya. Nah, kalau sudah sah menjadi milik kita, ya boleh saja kita menghadiahkan ke orang lain cara bertobatnya, atau ya boleh saja kita teruskan memakainya, tapi kita berdosa melakukan. Jelas? Nah, nah, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tusarrul ghanama, janganlah kalian membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui onta tersebut tidak diperah agar kelihatan banyak susunya. Jadi kambing itu biasanya si pembeli akan berusaha membeli kambing yang banyak susunya dengan cara melihat embing ya namanya ya. Pokoknya tempat susunya itu besar. Kalau besar berarti apa? Banyak susunya. Tapi para pedagang penjual mereka berlaku curang, yaitu caranya dengan tidak memerah kambingnya, tidak ambil susunya dalam beberapa waktu sehingga kelihatan besar, kelihatan banyak susunya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusarrul ghanam, jangan kalian tidak memerah kambing-kambing, tidak ambil susunya. Kemudian Nabi mengatakan wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nazarain, siapa yang sudah terlanjur membelinya ya, maka dia berhak untuk dua pilihan. Nah, ini nama khiyar. Yang mana setelah dia memerah susunya, setelah diperah susunya ya, besoknya ternyata awalnya mungkin banyak karena tidak diperah selama beberapa hari. Ternyata besoknya ya, diperah besoknya tidak ada lagi susunya ternyata. Ya, ternyata yang banyak pertama itu karena tidak diperah-perah setelah beberapa waktu. Nah, ternyata dia merasa ditipu padahal sudah meminum susunya yang perasaan pertama tadi dia beli. Maka orang tersebut memiliki dua pilihan. In radiyaha amsakaha. Kalau dia ridho, ya udah. Ya, Nabi mengatakan tetap langsungkan transaksi jual belinya, barang tetap ditahan. Berarti sah jual belinya. Wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Kalau dia tidak terima, dia merasa jengkel, marah, maka kembalikan kambing tersebut dan dia juga mengembalikan satu sok kurma. Kenapa mengembalikan satu sok kurma? Karena sudah meminum susunya tadi. Ya, nah, jadi para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, ya sah jual belinya, tetapi penjual berdosa dan pembeli berhak untuk khiyar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, saya rasa materi kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita melanjutkan materi berikutnya tentang khiyar tadlis ya pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya nulis batas materi dulu Bu ya, biar nggak lupa untuk ketemu rekennya. Terus ya, Insya Allah ibu-ibu luar biasa antusiasnya ya. Setiap kajian nggak pernah pertanyaan satu atau dua, selalu banyak. Alhamdulillah, menunjukkan kita sangat perhatian terhadap rezeki atau makanan yang kita makan, supaya tidak
bertentangan dengan syariat Islam dan kita pastikan itu adalah halal. Ini sangat baik. Assalamualaikum Ustadz, apakah apabila seseorang menyimpan uang misal 100 juta untuk persiapan haji dan umroh, apakah masuk ke dalam harta yang harus dikeluarkan zakatnya? Apabila iya, apakah zakatnya boleh berupa barang misal sembako atau harus dalam bentuk uang? Jazakallahu khairan wa barakallahu fika. Baik. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang keberapa Ibu? Hah? Nah, kayaknya kita perlu murojaah ya. Bentuk murojaahnya, zakat rukun Islam keberapa? Ketiga atau keempat? Nah, itu kalau kita lihat baca buku-buku yang pendidikan anak-anak kita, itu yang keberapa? Buku-buku agamanya yang keempat. Tapi dalam hadis Nabi kita lihat ternyata yang ketiga. Karena Nabi mengatakan bunyil Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Islam itu dibangun atas 5, pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat. Nah, menunjukkan zakat ini kewajiban yang rukun dari Islam, menunjukkan sangat wajib ya setelah sholat, sehingga kita betul-betul harus mengetahuinya ya, tidak boleh kita lalai dalam masalah zakat ini. Kalau tidak, Allah mengancam akan dibakar harta yang tidak dikeluarkan zakat tersebut, disetrikakan pada hari kiamat ya ke jidat, lambung dan punggung kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, terkadang kita sudah menyiapkan uang 100 juta. Ya. Mana tujuannya? Yang mana tujuannya untuk haji dan umroh? Apakah ini sudah wajib zakat atau belum? Maka di antara syarat wajib zakat itu pertama, ya, kepemilikan penuh milik kita. Ini artinya harta itu milik kita. Misalkan ya, yang nabung itu istri, memang yang dikasih suami, atau suami yang nabung, berarti yang wajib zakat itu suami. Kalau misalkan yang nabung itu adalah suami, bukan istri yang wajib zakatnya, tapi suami, karena itu milik penuh milik suami. Yang kedua, sudah mencapai nisab. Nisabnya untuk uang yaitu sebesar 20 dinaran, 20 dinar. 20 dinar itu dikonversikan kepada gram lebih kurang 85 gram. Ya. Karena 1 dinar beratnya, yang diambil di antara pendapat ulama mengatakan 4,25 gram. Ya. Berarti 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram emas. Karena Nabi mengatakan likulli 20 dinaran nisfu misqalin. Setiap 20 dinar wajib mengeluarkannya setengah dinar. Ya. Menunjukkan kewajiban zakat itu dari setiap 85 gram emas, kewajibannya 2,5%-nya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, syarat wajibnya sudah mencapai nisab. Kalau 100 juta di saat sekarang ini sudah sampai nisab atau belum ini? Sudah, karena 1 gram emas itu lebih kurang 1 juta. Itu harganya ya lebih kurang segitu sekarang. Berarti 85 juta, sedangkan ini 100 juta, berarti sudah mencapai nisab. Kemudian
berlalu 1 tahun Hijriah. Jadi kewajiban berikutnya yaitu kalau sudah berlalu 1 tahun Hijriah, berarti sudah ada kewajiban zakatnya. Dan harta ini masih ada di tangan kita, belum dibayarkan atau belum habis. Berarti ketika itu selagi masih ada di tangan kita, maka dia menjadi harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat kalau sudah terpenuhi kewajiban yang tadi. Jelas? Ya. Kalau tidak, maka kita berdosa. Apabila iya, apakah boleh sembako? Ya. Nah, zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenis hartanya. Ya. Pada jenis uang dan perdagangan ini dianggap dalam Islam itu zakat emas dan perak. Maka dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak atau uang. Jadi perniagaan itu zakatnya adalah berupa uang, emas dan perak, yaitu emas itu sendiri kalau boleh juga dikekonversi pada uang karena masih sama, ya. Pada perak juga wajibnya adalah perak itu sendiri atau boleh juga dikonversi pada uang karena masih sama jenisnya. Jadi perniagaan emas, perak, ya, maka boleh dikonversi pada uang karena masih sama. Tapi kalau dia zakat pertanian, misalkan nanam beras, tujuannya bukan untuk dijual, tapi tujuannya hanya untuk konsumsi keluarga saja, ya, hanya kebutuhan keluarganya saja. Ternyata sudah mencapai lebih dari 750 kg hasil berasnya, padinya, hasil berasnya. Maka sudah ada kewajiban zakat pertanian, maka wajib mengeluarkan berasnya itu. Ya, jadi sesuai dengan jenis harta zakatnya itu. Jadi bolehkah kita konversi ke sembako? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Nah, Ustadz, kenapa kita konversi sembako? Karena Ustadz, kalau kita beri uang kepada para mustahik itu, ternyata mereka rata-rata membelanjakannya bukan untuk kebutuhan pokoknya Ustadz, malah digunakan untuk beli HP Ustadz, padahal mereka tidak butuh HP. Kan begitu ya? Nah, pertimbangannya biasanya begitu, muzaki itu. Nah, kalau memang demikian, dibolehkan muzaki atas persetujuan dari mustahiknya tersebut, ya. Minta dulu persetujuan dari mereka. Pak, Ibu, ini ada kewajiban zakat dari saya atau tidak bisa. Nah, karena kita akan memberikan zakat, ya, berupa sembako, maka wajib kita nyebutkan, minta persetujuannya. Maka saya belikan sudah menjadi sembako dengan pertimbangan supaya tepat sasaran untuk kebutuhan pokok. Apakah Ibu setuju atau tidak? Tidak, misalkan, maka tidak boleh kita belikan sembako. Kenapa Ibu tidak setuju? Karena saya membayar uang sekolah, misalkan, atau karena saya ingin bayar kontrakan, lebih penting lagi karena saya sudah mau diusir. Nah, ketika itu tidak boleh kita belikan sembako, karena dia lebih tahu untuk haknya, karena uang itu udah hak dia. Tidak boleh kita bertindak pada hak orang lain. Semoga bisa dipahami. Jelas ya? Jadi harus minta persetujuan dari mustahiknya atau diskusi dengan mustahiknya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, ketika kita meminjam uang untuk renovasi rumah, apakah itu termasuk bermudah-mudahan dalam berhutang? Apa ini? Apakah ada batasan hunian yang layak untuk seorang muslim? Ya. Nah, pertama, ya, berhutang itu adabnya memang ada kebutuhan. Contohnya kebutuhan renovasi. Kenapa direnovasi? Memang kebutuhan. Soalnya kalau tidak renovasi ada kemungkinan tidak mencukupi kamarnya dengan kebutuhan keluarga. Karena misalkan kamarnya ada 2, padahal ada anak laki dan perempuan harus pisah. Berarti ini kebutuhan. Berarti ini boleh kita renovasi. Tapi kenapa renovasi? Karena
ingin kelihatan apa? Kenapa biasanya orang renovasi? Intinya ada kebutuhan lah ya. Saya juga belum tahu ini. Nah, jadi ada kebutuhan. Kemudian apakah ada batasan hunian yang layak untuk seorang muslim? Ya, hunian yang layak itu yang mana tertutup aurat penghuninya. Nah, itu yang layak. Kemudian bisa mendidik anak-anak, ya, mendidik istri dan anak di dalam rumah tersebut. Kemudian terpenuhi hak anak-anak tersebut, yaitu apa hak mereka, anak laki-laki, anak perempuan harus dipisah. Itu yang hunian layak dalam Islam. Ya, wallahu taala alam. Kalau sifatnya bukan sudah kebutuhan tersier, maka sebaiknya ditunda dulu kecuali memang memiliki kelebihan uang. Wallahu taala alam. Tapi kalau ada yang berhutang untuk kebutuhan tersier, misalkan kenapa dirombak supaya ada tamannya di dalam rumah. Nah ini, tapi dengan cara berhutang, maka ini tidak, sebaiknya ditunda. Ya. Bismillah, Ustadz, afwan izin bertanya, apabila dulu pernah berjualan dengan kekhawatiran melakukan kecurangan, menyembunyikan cacat, berbohong, modal belanja, bagaimana cara bertobatnya? Syukron. Nah, cara bertobatnya berarti kita sudah mengambil hak orang lain, ya. Maka kita datangin orangnya tersebut kalau kita masih tahu orangnya, selagi masih tahu di dunia ini, maka minta kerelaan orang tersebut. Karena hak orang lain itu tidak bisa digugurkan kecuali ya keridoan dari orang yang cara tobatnya, keridoan dari orang tersebut. Nah, itu cara bertobatnya. Kalau orangnya sudah tidak diketahui di mana, ya maka perkirakan saja kira-kira berapa curang yang kita lakukan, dan ada uang pada diri kita, ya kemudian berikan pada fakir miskin, niatkan untuk orang yang kita curangi tersebut. Semoga di hari akhir nanti dia terima pahalanya, ya, yang sudah kita infakkan di dunia. Karena di waktu akhirat nanti orang-orang akan membutuhkan pahala amal soleh. Ya. Ini yang jelaskan para ulama. Bismillah, Ustadz, izin bertanya, jika seorang pedagang pakaian memberikan hutang kepada pembeli, apakah penjual di sini termasuk zalim karena membuka pintu hutang untuk orang lain? Syukron. Hutang itu, hutang piutang, hukum asalnya boleh dengan adab yang tadi sudah kita sebutkan, ada kebutuhan. Maka kalau selagi boleh, maka tidak termasuk zalim. Zalim itu sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, kita lihat, kenapa kamu beli baju? Karena saya butuh, baju saya cuma satu, kalau sudah dicuci gak punya lagi baju. Oh ya udah, silakan berhutang, maka kita mendapat pahala mengutangin orang tersebut. Itu contohnya yang dibolehkan. Wallahu ta'ala. Jadi hukum asal hutang itu udah boleh, jadi nggak ada masalah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah jika penjual yang sudah mengiklankan jualannya di semua sosmed, status WA, grup WA, tapi masih japri satu-satu orang untuk menawarkan, sehingga ada rasa tidak nyaman di hati orang-orang yang dijapri tersebut, apakah penjual ini termasuk tidak tawakal dan qanaah? Iya. Kok ini yang ditanyakan sehingga tidak ada rasa tidak nyaman? Iya, kalau sudah tidak nyaman berarti ini sudah intimidasi, sudah haram tindakannya. Iya. Sehingga beli nggak ini? Kalau tidak saya terus japri kamu untuk beli barang. Berarti ini sudah berdosa perbuatannya, ya. Tidak boleh demikian. Maka dikhawatirkan jual belinya tidak sah karena sudah ada unsur paksaan. Wallahu taala alam. Pertanyaannya apakah termasuk tidak tawakal dan qanaah? Tawakal itu adalah usaha, qanaah itu merasa cukup, ya. Nah, intinya ini bertentangan dalam jual beli, yaitu harus rukun jual beli itu harus ridho. Dia khawatirkan tidak ridho nanti. Wallahu ta'ala. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya udah dibeli misalkan. Tapi kalau tetap tidak membeli, maka dia merasa terintimidasi, maka kehormatannya yang kita
zolimi, karena seorang itu tidak boleh dipaksa. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ditawari jajanan, makanan, minuman secara japri via WA. Kemudian diantar, ternyata makanan tersebut dari freezer, mungkin yang kemarin tidak habis, namun tidak diinfokan kepada saya. Apakah penjual ini menipu? Oh, saya ditawari jajanan makanan secara japri, saat diantar ternyata ini jual beli ya, berarti ya, ternyata makanan minum tersebut dari freezer, mungkin yang kemarin tidak habis, namun tidak diinfokan kepada saya. Apakah penjual ini menipu? Saya ditawari jajanan. Ditawar ini maksudnya dikasih atau apa ini, Bu? Ini nggak jelas ya. Oh, apakah penjual ini ini? Pertanyaan di atas ditawari, tapi di bawahnya ada penjual ya. Apakah penjual ini menipu? Nah, ternyata barang yang iya tadi, Bu. Berarti pembeli merasa ditipu ya, karena harapannya jajanan makanan hari itu, ternyata dia merasa ditipu ya, sehingga tadi sudah disebutkan Nabi, maka dia berhak khiar. Hak khiar dikatakan ini makanan kemarin ya, iya ya udah saya batalin deh, nah gitu akhirnya. Tapi kalau dia diam saja berarti sudah sah jual belinya, nggak ada masalah. Paham, Bu? Ya. Jadi ketika kita merasa ditipu dan tahu cacat, maka kita berakhir ya, hak khiar itu. Tapi kita diam saja ya udahlah, nggak apa-apa, rasanya pun masih enak misalkan, ya udah nggak ada masalah ya. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana pembagian waris kepada ahli waris yang terdiri dari ibu dan anak perempuan 4 orang, dan juga ada cucu dari anak laki-laki dari si ayah yang sudah meninggal, dan anak laki-laki meninggal kira-kira 10 tahun sebelum ayahnya, dan cucunya ini laki-laki 1 dan perempuan 1. Syukron. Jadi ahli warisnya pertama siapa? Ibu, 4 anak orang perempuan, kemudian cucu laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki 1 perempuan 1 dari anak laki-laki ya, cucu ini dari anak laki-laki. Maka ini warisan ibunya dapatkan 1/8, kemudian anak perempuan ini mendapatkan 2/3, sisanya untuk cucu ini 2/1 laki dan perempuan. Nah itu dia ya. Istri 1/8, anak perempuan kena 4 orang 2/3, masih ada sisa. Kalau masih ada sisa diberikan pada cucu tadi, cucu dari anak laki-laki 2/1 antara laki dan perempuan. Ustadz mau tanya tentang barang palsu. Jika membantu menjualkan dilarang, bagaimana jika membeli padahal kita tahu itu barang palsu? Apakah termasuk turut serta membantu kecurangan tersebut? Bukan membantu kecurangan, tapi membantu jual beli hasil curian. Karena kita tahu barang itu hasil curian merek dagangnya. Nah, maka tidak boleh kita menadah barang curian, haram hukumnya. Tolong menolong dalam kemaksiatan. Jual belinya sah tapi berdosa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Ta'ala, izin bertanya, amin. Apakah meniru dagangan teman termasuk perbuatan ghish, curang?
meniru di sini serupa bentuknya, tapi untuk bahan baku tidak 100% sama. Syukran wa jazakallahu khairan. Bahan baku tidak 100% sama. Aduh, ini kayaknya perlu ini nih Bu ya, lebih lanjut ini. Saya tidak bisa, belum memahaminya ini. Ya, wallahu alam, saya belum bisa mengetahui. Mohon apa ini? Mohon bertanya Pak Ustadz. Ya, kalau menjual obat pelancar haid, terkadang ada pembeli muda-mudi dengan wajah cemas. Bolehkah saya menjual pada mereka? Apa ini? Takut dipakai yang tidak benar, padahal saya sudah menjelaskan obat tersebut tidak bisa untuk yang hamil. Syukron. Apa ini? Saya nggak paham ini. Oh, jadi obat itu memang bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan? Si penjual tahu memang akan dipakai untuk itu, bukan takut-takut saja, tapi akan dipakai itu sangat besar kemungkinannya. Nah, kalau memang iya, berarti tidak boleh. Ya. Gimana, Bu? Misalkan sudah kita jelaskan, tapi kita tidak tahu tidak. Oh, iya boleh, karena kita tidak tahu apakah disalahgunakan atau tidak. Bisa jadi dia cemasnya karena lagi sakit ya. Nah, kita tidak tahu, kita sudah jelaskan ini tidak bisa untuk menggugurkan kandungan. Iya Bu, saya nggak apa-apa, saya memang nunda haid aja karena lagi sakit nih, misalkan. Nggak ada masalah, boleh Bu, kemasalnya boleh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana saat menghadapi pembeli yang menawarnya terlalu memaksa? Kadang ada rasa tidak ikhlas saat melakukan transaksi. Apakah seperti ini halal status jual belinya? Syukran wa jazakallahu khairan. Jadi pertanyaannya, terkadang ada rasa tidak ikhlas saat, kalau tidak ikhlas ya tidak dijual Bu. Kalau tetap dijual berarti ikhlas berarti ya. Nah, memaksa dengan harga. Jadi tidak enak. Ya kalau tidak enak jangan dijual. Kalau kita merasa tidak enak jangan dijual. Nah, kita tidak ada yang memaksa, ya. Tapi kalau akhirnya kita jual, berarti kita enak berarti itu. Karena untung walaupun sedikit, karena ini masih mengatakan apa ini? Terlalu memaksa, menawarnya terlalu memaksa. Tapi masih menjual, masih ini kan, masih ada untungnya kan? Tidak rugi kan? Berarti masih dianggap rela Ibu. Nah, jadi memang dalam tawar-menawar itu pada hukum asalnya dibolehkan, ya. Maka si penjual pun pada hukum asalnya dia menawarkan lagi tetap ada untungnya. Walaupun dia merasa tidak enak, tapi dia tetap jual berarti masih ada untungnya. Maka terjadi jual beli, maka itu rela itu sebetulnya, tidak dipaksa dia. Allah ta'ala alam. Ya. Nah ini panjang pertanyaannya ya. Satu halaman penuh pertanyaannya. Kayaknya coba kita tunda dulu. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang teman yang berjualan dengan cara menawarkan lewat chat WA, tapi karena kasihan atau nggak enak jadi kita beli? Apakah hal ini diperbolehkan? Ini nggak enak atau kasihan? Nggak enak juga, kasihan juga. Lebih beratnya ke kasihan kayaknya ya.
Nah, kalau kasihan boleh, ya. Kenapa kasihan? Kalau sudah kasihan harusnya enak, jangan nggak enak ya. Ini berat, ini pertanyaannya bertentangan ini antara kasihan nggak enaknya ini nggak jelas. Wallahu alam. Kalau memang kasihan, memang itu dianjurkan dalam Islam karena Nabi pun sering melakukan jual beli karena membantu. Apabila ada seorang muslim berhutang pada saudaranya, kemudian hutang itu telah dibayar senilai hutangnya sebagaimana pembicaraan awal. Kemudian selang beberapa tahun setelah hutang itu lunas, si penghutang mendengar kabar bahwa saudaranya A mendengar dari kabar dari saudaranya A bahwa si pemberi hutang membicarakan hal tersebut kepada saudara A ini. Jika si pemberi hutang tidak diberi apa-apa oleh si penghutang tadi. Padahal ketika pembicaraan awal disampaikan bahwa si pemberi hutang hanya meminta agar segera dibayar jika sudah ada uang dan tidak membicarakan perihal hutang ini pada saudara yang lain agar tidak iri atau ikut-ikutan pinjam uang. Apakah boleh si penghutang tadi kemudian berikan jumlah uang kepada si pemberi hutang setelah mendengar kabar tersebut? Apakah boleh si penghutang kemudian memberikan sejumlah uang kepada si pemberi hutang setelah mendengar kabar tersebut? Uang apa ini, Bu? Terima kasih. Oh, yang saya tangkap, orang yang menghutangkan ini dia sebetulnya ingin mendapatkan kelebihan. Nah, ternyata dia bilang ke saudaranya udah dibayar tapi nggak dikasih lebih, hanya bayar utang saja gitu ya. Wah, pelit itu. Nah, boleh nggak kita ngasih? Nggak boleh kalau memang niat awalnya dia mengharapkan kembalian, ya. Kalau memang niat awalnya ingin mendapatkan kembalian, berarti yang beredar di masyarakat bahwa minjam itu harus ada kelebihan, berarti itu riba. Maka ini sudah disepakatan menjadi syarat yang sudah seolah-olah disepakati masyarakat. Maka tidak boleh kita ngasih kelebihannya, Bu. Ya, setelah mendapat kabar itu kayaknya saya harus beri deh, nggak boleh. Ya, karena memang di masyarakat itu sudah terbiasa kalau minjam uang harus dilebihkan. Maka nggak boleh kita ngasih kelebihan. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, bagaimana jika sudah membeli gamis ternyata setelah dicuci bahannya mengkerut, ya, jadi panjangnya berkurang, jadi kecil. Penjual tidak tahu dan tidak menjelaskan jenis bahannya seperti itu. Apakah pembeli boleh menukarnya dan apakah penjual berdosa? Wah, ini sangat kasusnya luar biasa ini ya. Mengkerut, penjual tidak tahu, pembeli juga tidak tahu. Tapi kan kalau sudah disetrika hilang kerutnya kan? Penjual nggak tahu, Bu ya. Iya. Ternyata pembelinya nggak terima bahannya menciut gitu ya. Ya, Allah alam, ini nggak tahu saya jawabannya sekarang ya. Maka pada hukum asalnya kembali bahwa ini saya tidak tahu. Kembali pada hukum asalnya adalah boleh ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apa hukum meminjamkan uang untuk cicilan riba? Meminjamkan ya bolehnya pokoknya saja, ribanya nggak boleh ya. Pinjamkan yang pokoknya saja. Allah ta'ala. Masih ada waktu. Ini yang panjang, ini yang terakhir, masih ada ya. Baik, kita coba yang panjang ini. Semoga Ustaz beserta keluarga dan penulis buku Harta Haram beserta keluarga dan kaum muslimin dan muslimah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, di kampung Ana ada sebidang tanah yang sudah puluhan tahun tidak tahu siapa pemiliknya. Tanah tersebut oleh penduduk sekitar dibangun untuk
pemukiman mereka. Ada yang berupa bedeng, berupa permanen, bahkan diperjualbelikan tanpa surat-surat resmi. Bahkan dibuat kontrakan, pihak RT dan RW membiarkan hal tersebut. Bahkan tanah tersebut menjadi banyak pendatang yang tidak jelas, menjadi kumuh. Tanah tersebut sudah diperiksa oleh bagian perdata, ternyata banyak ketidakjelasannya, milik siapa dan beliau tidak berani mengurusnya. Banyak preman dan ormas yang berebut memanfaatkan lahan tersebut. Halalkah jika ayah Ana selaku penduduk asli di sana menggunakan lahan tersebut untuk membuat garasi mobil dan gudang penyimpanan barang-barang bekas? Alasannya supaya tidak dipergunakan orang lain yang pemanfaatannya tidak baik. Jazakallah khairan. Masya Allah. Jadi sudah puluhan tahun tidak tahu siapa pemiliknya, ya. BPN pun tidak bisa ngurusnya karena tidak jelas. Akhirnya jadilah tanah tidak bertuan, ya. Maka bolehkah untuk kepentingan pribadi? Walau alam, saya tidak tahu jawabannya. Ya Allah alam, saya tidak tahu. Maka sebaiknya ini sudah dipakai atau belum ini? Penanya. Sudah digunakan? Kalau belum, sebaiknya ya jangan, untuk menjaga syubhat. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi." Siapa yang menjauhkan dirinya dari yang tidak jelas antara halal dan haramnya, maka sudah menjaga agamanya. Wallahu ta'ala. Yaitu sih yang bisa diberi masukan kepada si petanya. Wallahu ta'ala. Saya rasa cukup, dan semoga ilmu, materi, dan diskusi kita bermanfaat, menjadi amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.